Hari ini kita akan coba membedah sebuah teka-teki teologis yang jujur aja cukup menarik dari kitab suci Kristen. Ini adalah sebuah pernyataan yang udah memicu perdebatan selama ratusan tahun. Yuk kita langsung dalami aja. Nah, ini dia nih, inti paradoksnya. Pertanyaan ini benar-benar menusuk ke jantung teologi Kristen dan butuh pemahaman yang lebih dalam. Gimana ceritanya, satu pribadi yang diyakini sebagai Tuhan, pada saat yang sama mengakui ada yang lebih besar dari dia? Oke, yuk kita coba pecahkan bareng-bareng. Kunci buat ngebuka teka-teki ini sebetulnya terletak pada satu pembedaan yang fundamental banget. Kita harus bisa bisain antara siapa Yesus secara hakikat dan apa peran yang dia jalankan waktu di bumi. Menurut teologi Kristen, dua aspek ini tuh beda banget. Hakikat itu ngomongin soal esensinya yang kekal, sementara peran itu ngomongin fungsi yang diambil secara sukarela untuk sementara waktu. Keduanya ini bukannya saling bertentangan, tapi justru berjalan beriringan. Biar lebih gampang, coba deh kita pakai analogi di slide ini. Bayangin ada seorang raja dan putra mahkotanya. Secara hakikat, ya dua-duanya sama-sama punya darah biru, kemuliaan kerajaannya setara. Tapi, dalam perannya, waktu si pangeran diutus buat sebuah misi, dia pasti tunduk sama perintah raja. Nah, perbedaan fungsi ini sama sekali nggak mengurangi hakikatnya sebagai pewaris tahta, kan? Oke, terus gimana ceritanya ini bisa terjadi? Ada dua doktrin teologis utama yang ngebantu kita buat ngejelasin ini. Yang pertama adalah konsep yang namanya kenosis. Poin paling pentingnya di sini adalah kenosis itu bukan berarti keilahiannya berkurang. Ini adalah sebuah tindakan sukarela untuk nggak menggunakan hak-hak ilahinya dan sengaja ngambil posisi yang lebih rendah buat tujuan tertentu. Jadi, ini bukan tentang pengurangan sifat ilahi, tapi justru penambahan sifat manusia. Dan disinilah kita nemuin dasar alkitabiah dari doktrin kenosis. Teks ini jadi landasan argumen bahwa kesetaraan dengan Allah itu adalah status aslinya, tapi dia secara sadar memilih peran sebagai hamba yang taat. Oke, kalau tadi kenosis ngejelasin soal tindakan perendahan diri, doktrin kunci yang kedua ini bakal ngejelasin gimana caranya Yesus bisa jadi 100% manusia dan 100% Tuhan di waktu yang bersamaan. Nah, inilah konsep yang namanya hypostatic union. Hypostatic union ini negesin bahwa Yesus itu bukan setengah Tuhan, setengah manusia. Bukan begitu. Sebaliknya, dia itu 100% Tuhan dan 100% manusia, secara bersamaan dalam satu pribadi yang utuh dan gak bisa dipisahin. Nah, disinilah kita bisa lihat gimana konsep ini bekerja dalam prakteknya. Sebagai manusia sejati, Yesus ngejalanin hidup yang taat dan menyembah Bapa. Tapi sebagai Tuhan sejati, dia juga menerima penyembahan dan menyatakan kesatuannya dengan Bapa. Kedua tindakan ini bisa terjadi karena adanya dua kodrat dalam satu pribadinya. Ayat ini nih yang sering bikin orang bertanya-tanya, kok bisa Tuhan bilang, Allahku? Ini ngebawa kita balik lagi ke bagian kedua dari pertanyaan kita di awal tadi. Dan ya, hypostatic union ngasih jawabannya. Pernyataan Allahku itu diucapkan dari perspektif kemanusiaannya yang sejati dan otentik. Sebagai manusia, dia punya hubungan penyembahan yang nyata kepada Bapa, sama seperti manusia lainnya, tapi tanpa dosa. Nah, sekarang setelah kita paham soal kenosis dan hypostatic union, yuk kita balik lagi ke pernyataan awal dan lihat gimana semua potongan teka-teki ini akhirnya nyambung jadi satu. Kita mulai lagi dari sini, pernyataan tentang posisi yang lebih rendah. Tapi, kita juga nggak boleh lupa sama pernyataan kesetaraan hakikat yang ini. Kerangka teologis yang kita pakai harus bisa ngejelasin gimana caranya kedua ayat ini bisa sama-sama benar tanpa ada kontradiksi. Kerangka ini nunjukin kalau posisi lebih rendah itu cuma sebuah fase sementara yang ada tujuannya. Ini adalah bagian dari misinya di bumi, bukan keadaannya yang kekal dan abadi. Dan ayat ini jadi kuncinya. Doa Yesus ini secara eksplisit nunjuk ke kemuliaan yang dia miliki sebelum inkarnasi. Dan dia minta untuk kembali ke keadaan itu. Ini benar-benar negasin kalau perendahan dirinya itu cuma kondisi sementara. Jadi, kalau kita rangkum semua penjelasan kita, kesimpulannya begini. Pernyataan Bapa lebih besar daripada aku itu nggak dipahami sebagai pengakuan bahwa hakikatnya lebih rendah, tapi lebih sebagai deskripsi peran fungsional yang dia ambil secara sukarela selama misinya di bumi sebagai manusia. Sebagai penutup, yuk kita renungin ini sebentar. Lepas dari subjek teologisnya, kasus ini nunjukin sesuatu yang universal. Kalau kita punya sebuah kerangka penafsiran, teks yang tadinya kelihatan bertentangan bisa berubah jadi sebuah narasi yang masuk akal. Ini bikin kita bertanya-tanya. Di area lain dalam hidup kita, kira-kira pemahaman terhadap sebuah sistem bisa membuka makna yang lebih dalam juga nggak ya?